Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum memakai jilbab dan cadar. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memakai jilbab merupakan bagian dari syariat untuk kaum muslimah, dan hukum memakai jilbab itu adalah wajib, yang bermakna apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Bagaimana dengan sholat, ya itu adalah wajib bagi setiap muslim, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan dosa, bahkan merupakan bagian dari dosa dosa besar. Ya. Teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, memakai jilbab hukumnya wajib, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, dan seterusnya terkait dengan mahram wanita. Dari ayat ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukum memakai jilbab bagi kaum muslimah adalah wajib. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pemakaian jilbab ini, ya tentu saja di sini telah disebutkan bahwasanya hendaklah jilbab yang dimaksudkan adalah jilbab yang menutup aurat. Ya. Jilbab yang dimaksudkan adalah jilbab yang menutup aurat. Ya, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya di sini disebutkan ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan yang kedua, ya para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Ma'ilatun, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin ya menjelaskan
yang dimaksud dengan kasiyatun ariyat, ya, para ulama Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, para ulama menjelaskan wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian yang pendek yang tidak menutupi aurat. Sebagian ulama menafsirkan mereka yang menggunakan pakaian yang tipis yang tidak menghalangi terlihatnya apa yang dibaliknya itu kulit wanita. Ya, kemudian sebagian ulama menafsirkan mereka yang menggunakan pakaian yang ketat ya menutupi aurat namun memperlihatkan lekuk tubuh wanita yang non-fitnah. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya jilbab yang dipakai hendaklah jilbab yang menutupi aurat. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan cadar? Ya, bagaimana dengan cadar? Cadar merupakan bagian dari syariat agama kita. Nah, kita mengetahui bahwasanya disebutkan dari beberapa dalil bahwasanya istri-istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai cadar. Ya, disebutkan salah satu dalilnya yaitu ketika wanita uh, uh, pergi haji ya, atau umroh dia tidak boleh memakai penutup muka. Ini menunjukkan bahwasanya wanita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cadar. Ya, bagaimana terkait hukumnya? Ya, ulama kita berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hukumnya itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian pendapat yang kedua hukumnya wajib. Ya, yang pendapat yang pertama hukumnya sunnah, ya, yaitu ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dilaksanakan maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ya, pendapat ini diambil oleh pendapat imam mazhab, ya, Malikiyah dan Hanafiyah, ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Ya, mereka berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur 21 yang kita bacakan sama-sama tadi, yang kita simak sama-sama tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak pada mereka. Dari ayat ini disebutkan adanya pengecualian atau istisna. Hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan dari anggota, yaitu kecuali yang biasa nampak. Maksudnya perkara yang dibutuhkan untuk diperlihatkan, yang ditampakkan, yaitu wajah dan telapak tangan. Ya, sehingga hukum memakai cadar itu adalah sunnah. Ya, hukum memakai cadar itu adalah sunnah karena wajah bukan bagian dari aurat. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya memakai cadar itu hukumnya wajib. Apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka berdosa. Ya, maka mendapatkan dosa. Ya. Dalilnya apa? Ya, pendapat ini diambil oleh imam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Imam Syafi'i dan Hanabilah, ya rahimahumullah. Ya, mereka berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak pada mereka. Dalam ayat ini Allah mengharamkan perhiasan wanita untuk diperlihatkan secara mutlak, baik yang bersifat khalqiyah, sifat anggota tubuh, atau muktasabah, perhiasan tambahan untuk mempercantik dirinya. Adapun firman Allah makna kecuali yang biasa nampak, yaitu yang tampak ketika tidak sengaja, ya, seperti kain penutup wajah yang tertiup angin hingga menyingkap wajah, ya maka ini yang biasa tampak, ya tidak sengaja, dan karena wajahlah yang merupakan asal fitnah bagi laki-laki. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan pendapat ini sangat banyak, yang berputar pada hukum memandang wajah wanita. Misalnya hadis Jabir radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum memandang wajah wanita secara tiba-tiba tidak sengaja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, palingkanlah wajah. Ya, palingkanlah wajah. Ya, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i
hijab. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah di belakang tabir, di belakang hijab. Ya, ayat ini secara jelas mengharamkan melihat wajah wanita. Ala kulin teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya memakai jilbab pendapat yang paling minimal adalah sunnah. Ya, pendapat paling minimal adalah sunnah, kerjakan mendapatkan pahala. Ya, dan makanya kita akan mendapatkan kalau kita melihat ya, kultur masyarakat di Madinah, ya, di mana Arab Saudi merupakan penganut mazhab Hanabilah, merupakan mazhab resmi dari negeri tersebut. Kita akan mendapati wanita-wanita di sana memakai cadar, karena cadar wajah menurut mereka merupakan aurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keluarga-keluarga wanita kita agar bisa memakai jilbab syar'i ya, yang menutupi aurat dengan sempurna dan bisa ditingkatkan selanjutnya dengan memakai cadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.